Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bagus Ardensyah Fadilah dari Universitas Pamulang, Manajemen S1, jurusan Sumber Daya Manusia, NIM 20 10 10 50 1382, kelas 06 SMJP 024, ruang 612. Di sini saya akan menjelaskan dari manajemen operasi dengan judul mengelola kualitas standar kualitas internasional di pertemuan 12. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari materi dalam pertemuan 12 ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami standar kualitas ISO 9000, dan 2. memahami standar kualitas ISO 14000. 1. Definisi ISO 9000. Pengertian mutu atau quality dapat ditinjau dari dua perspektif konsep. Yang pertama, konsep mutu bersifat absolut atau mutlak. Yang kedua, konsep mutu bersifat relatif menurut Salis dalam Ali 2009-334. Dalam konsep mutu absolut, mutu merujuk pada sifat yang menggambarkan derajat baiknya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu. Pada konsep mutu absolut, derajat baiknya produk, barang atau jasa yang mencerminkan tinggi-tingginya harga atau jasa itu dan tinggi standar penilaian lembaga yang memproduksi atau pemasok terhadap barang itu. Sedangkan konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian pelanggan. Menurut Gasper 2002, definisi dari standar ISO 9000 untuk sistem manajemen kualitas atau QMS adalah struktur organisasi, tanggung jawab prosedur, proses-proses dan sumber daya untuk penerapan manajemen kualitas. Berangkat dari definisi ini, lahirlah apa yang disebut dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 2000. ISO 9001 2000 merupakan salah satu standar sistem manajemen kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga dunia yang bernaung di bawah International Standard of Organization atau ISO, suatu lembaga yang saat ini memiliki anggota tersebar di lebih dari 140 negara di seluruh dunia. ISO 9001-2000 terdiri atas klausul-klausul yang merupakan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh perusahaan yang akan menerapkannya. ISO 9001-2000 sebenarnya merupakan standar hasil revisi ISO 9001-1994. ISO 9000 merupakan dokumen standar yang dapat ditetapkan pada hampir keseluruhan kegiatan bisnis karena standar ISO 9000 dapat dipakai sebagai pedoman untuk desain manufaktur, penjualan, dan pelayanan untuk produksi baik barang maupun jasa. Standar Sistem Mutu Internasional seri ISO 9000 terdiri atas elemen berikut. Yang pertama, bagian pedoman ISO 9000, ISO 9002, dan ISO 9004. Yang kedua, bagian seri sertifikasi ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003. ISO 9001
merupakan sistem mutu model untuk jaminan mutu dalam perencanaan produksi, instalasi, dan layanan. ISO 9002 merupakan sistem mutu model untuk jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan layanan. ISO 9003 merupakan mutu model untuk jaminan mutu dalam inspeksi akhir dan tes. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk, barang, atau jasa. Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001-2000, sehingga kita dapat menginspeksi suatu produk terhadap standar produk. ISO 9001-2000 hanya merupakan standar sistem manajemen mutu. Dengan demikian, apabila ada perusahaan yang mengiklankan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional, itu merupakan hal yang salah dan keliru, karena seyogianya manajemen perusahaan hanya boleh menyatakan standar internasional karena tidak ada kriteria pengujian produk dalam ISO 9001-2000. Bagaimanapun diharapkan, meskipun tidak ada selalu bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen mutu internasional akan bermutu baik standar. Persyaratan-persyaratan dan rekomendasi dalam ISO 9001-2000 diterapkan pada manajemen organisasi yang memasuk produk, sehingga akan mempengaruhi bagaimana produk itu didesain, diproduksi, dirakit, ditawarkan, dan lain-lain. The International Organization for Standardization atau ISO Technical Committee TC 176 bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen ISO 9000 www.iso.co.ch. Sejak pertama kali dikeluarkan standar-standar ISO 9000 pada tahun 1987. ISO atau TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin standar-standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan oleh tahun 1994 dan tahun 2000. Dengan demikian, ISO 9000 yang terbaru adalah ISO 9000 versi tahun 2000. ISO 9000 versi tahun 2000 mencakup beberapa seri berikut. Yang pertama, ISO 9000-2000 QMS Fundamental and Vocabulary dan Replacing, ISO 8402 dan ISO 9001. ISO 9001 dan 2000 QMS Recruitment Replacing the 1994 versi ISO 9001, 9002, dan 9003. ISO 9004 2000 QMS Guidance for Performance Implementing Replacing ISO 9004 with Post Parts. Dan yang keempat, ISO 1911 Guidance for Auditing Management System Replacing ISO 10011 dan 14011. Kedua, ada prinsip manajemen mutu ISO 9000-2000. Ada 8 prinsip manajemen mutu merupakan metode bagaimana cara memimpin, mengatur,
dan mengendalikan suatu organisasi atau badan usaha dengan prinsip-prinsip manajemen itu, SMM, dapat dioperasikan secara konsisten, sistematis, dan transparan. Tim LPJK 2005 artinya prinsip ini dipahami untuk mengendalikan SMM agar dapat mewujudkan keberhasilan di badan usaha. Di bawah ini uraian 8 prinsip manajemen mutu seri ISO 9000-2000 tim LPJK 2005. Yang A. Fokus pelanggan. Kehidupan badan usaha pada pelanggannya. Oleh karena itu, badan usaha harus memahami harapan dan kebutuhan pelanggan. Badan usaha yang harus merencanakan dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencoba untuk melebihi harapan kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Prinsip ini terkait dengan klausul-klausul ISO 9001-2000 khususnya pada klausul 5.2. Fokus pelanggan. Manifestasi prinsip ke dalam perusahaan jasa konstruksi biasanya adalah perusahaan yang harus menetapkan batas keluhan pelanggan yang diperbolehkan selama proyek berlangsung. Yang B. Kepemimpinan. Manajemen puncak, yakni direktur badan usaha, harus menetapkan suatu kebijakan mutu dan saran mutu badan usaha untuk memberikan arahan dan target badan usaha. Direktur badan usaha harus menciptakan suatu lingkungan yang harmonis dengan melibatkan staf dan karyawan dalam mencapai sasaran mutu badan usaha. Prinsip ini terkait di dalam standar ISO 9001-2000, klausul-klausul untuk komitmen manajemen, fokus pelanggan, kebijakan mutu, sasaran mutu, tanggung jawab manajemen, wakil manajemen, komunikasi internal, dan tinjauan manajemen. Yang C. Keterlibatan karyawan. Badan usaha harus mampu melibatkan semua karyawan untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap pencapaian mutu dan kepuasan pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mampu memenuhi persyaratan pelanggan. Orang-orang yang berada dalam semua tingkat perlu dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terlibat penuh dalam menerapkan kemampuan yang berguna demi kepentingan badan usaha, karyawan, rekan, dan sekerja dan pelanggan. Komunikasi antar pihak harus ditulis dan proses pekerjaan atau jasa harus dikerjakan sesuai dengan prosedur yang harus ditetapkan. Terkait standar ISO 9001-2000 menjelaskan komitmen, manajemen, kebijakan mutu, tanggung jawab, dan wewenang, kesadaran kemampuan atau wewenang, dan kepelatihan komunikasi internal dan lingkungan pekerjaan. Yang D. Pendekatan proses. Badan usaha harus mampu menciptakan kondisi bahwa yang ingin dicapai akan lebih efisien jika aktivitas dan sumber daya yang terkait diatur sebagai sebuah proses. Pendekatan proses harus dipusatkan pada pengendalian, masukan ke dalam proses dan pencegahan ketidaksesuaian dan kesalahan dalam pekerjaan. Sistem manajemen mutu diterapkan berdasarkan pendekatan proses yang diawali dengan identifikasi dan penetapan kriteria yang menjadi kendali setiap tahapan proses. Keberhasilan pencapaian mutu sangat tergantung pada konsistensi menjalankan proses yang telah ditetapkan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan memenuhi persyaratan pelanggan. Klausul-klausul yang terkait dengan prinsip pendekatan proses diantaranya adalah perencanaan SMM, realisasi produk, perbaikan berkelanjutan, pengendalian produk yang tidak sesuai, tindakan koreksi, dan tindakan pencegahan. Persyaratan ketiga adalah adanya steering committee pada level puncak. Apapun istilah atau nama yang digunakan,
yang pasti harus diketuai oleh orang yang menduduki posisi puncak dalam struktur organisasi. Fungsi kelompok ini adalah untuk menentukan cara implementasi TQM dan memantaunya. Yang E, pendekatan sistem pada manajemen. Badan usaha harus merencanakan cara memenuhi persyaratan pelanggan hingga serah terima pekerjaan dan monitoring kepuasan pelanggan, mengidentifikasi, memahami, dan mengelola proses yang saling berhubungan ini sebagai sebuah sistem yang berperan untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien bagi badan usaha. Pengendalian atas mata rantai dan interface proses yang terlibat adalah penting untuk manajemen yang baik. Klausul-klausul ISO 9001-2000 yang menggambarkan pendekatan sistem untuk manajemen yang diuraikan di atas terdapat pada pasal persyaratan umum dalam persyaratan dokumentasi, manual mutu, perencanaan sistem manajemen mutu, pengandaian dokumen, dan arsip komunikasi internal, tinjauan ulang manajemen, perencanaan realisasi produk, identifikasi dan mempetelusur pemeliharaan produk dan perbaikan kesinambungan. Yang F, ada perbaikan kesinambungan. Badan usaha yang harus mengarahkan ke semua karyawan yang terlibat. Para pemimpin dan karyawan harus belajar dari kesalahan dan permasalahan secara terus-menerus, meningkatkan sistem yang telah dibangun. Peningkatan yang berkesinambungan keseluruhan kinerja badan usaha merupakan bagian sasaran utama. Perbaikan berkesinambungan yang telah diuraikan di atas dijelaskan dalam persyaratan ISO 9001-2000 pada pasalnya umum persyaratan dokumentasi, komitmen manajemen, kebijakan mutu, sasaran hasil mutu, wakil manajemen, pengawasan intern, analisis data, tindakan pencegahan, tindakan koreksi, dan tindakan perbaikan. G. Pendekatan fakta untuk membuat keputusan. Badan usaha harus mampu membangun paradigma dalam diri karyawannya. Setiap keputusan yang efektif harus berdasarkan analisis dan informasi dan serta sistem harus dibuat. Informasi dikumpulkan dalam suatu data yang tidak biasa dan bermakna satu, sehingga jalur komunikasi yang jelas adalah penting. Klausul-klausul ISO 9001-2000 yang menyertai sasaran mutu, sistem manajemen mutu, perencanaan wakil manajemen, komunikasi tinjauan manajemen, pengendalian alat pengukur dan monitoring, kepuasan pelanggan, auditor internal, dan peningkatan yang berkesinambungan. H. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Badan usaha harus mampu membangun lingkungan usaha yang saling menguntungkan antara badan usaha dan pemasoknya. Hubungan pelanggan dan pemasok bergantung pada hubungan satu dengan lain yang saling menguntungkan dan akan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak, seperti peningkatan mutu, stabilitas, dan konsistensi yang ditingkatkan. Hubungan dimulai dengan komunikasi yang jelas, dibangun berdasarkan konsistensi, tujuan, dan kepercayaan klausul-klausul ISO 9001-2000 yang terkait dengan prinsip terdapat pada pasal persyaratan umum, sasaran mutu, perencanaan, sistem manajemen mutu, pembelian, penyediaan produk, monitoring dan pengukuran produk, dan proses analisis data, tindakan pencegahan, koreksi, peningkatan, dan berkesinambungan. Yang ketiga ada memanfaatkan sistem manajemen mutu. Pengelolaan mutu terdapat merupakan pengembangan dari kontrol mutu dan jaminan mutu karena TK merupakan keinginan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu selalu baik sejak awal, mendorong lembaga untuk menciptakan budaya mutu pada semua unsur untuk memuaskan pelanggan dan melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus. Dalam konteks pendidikan, mutu yang diutamakan adalah mutu pembelajaran karena pendidikan pada hakikatnya adalah belajar.
Fungsi dari penjaminan mutu pendidikan adalah suatu cara untuk dijadikan kontrol dan sebuah acuan dari institusi-institusi yang ingin mengadakan perubahan-perubahan dalam menghadapi kompetisi dan bertahan di dalamnya. Tujuan penjamin mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumber daya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Penerapan konsep dalam manajemen mutu dapat berdampak kepada produk yang dihasilkan terjamin mutunya karena pencegahan kesalahan dalam proses produksi dilakukan secara ketat dan terus-menerus. Kesalahan ini dalam proses produksi dengan cara mengupayakan setiap langkah yang dilakukan selama proses produksi diawasi sejak permulaan proses produksi. Sistem manajemen mutu ISO 9001 akan memberikan manfaat sebagai A. Sarana untuk menjamin tercapainya pelanggan eksternal dan internal. B. Sarana untuk melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Yang C. Saran untuk mencapai sasaran objek sekolah dan diintegrasikan dengan sistem manajemen performance excellence education kriteria MBMQA balance scorecard Lensix Six Matrix dan computer based information system sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang tertuang pada visi, misi, serta nilai inti. Yang D. Saran untuk melaksanakan komunikasi organisasi baik secara internal maupun eksternal secara konsistensi. Yang E. Sarana untuk pengolahan sumber daya, keuangan, manusia, lingkungan, material, saran, dan prasarana, energi, metode informasi, serta pengukuran. F. Sarana untuk pengelolaan lingkungan kerja, serta lingkungan akademik. G. Sarana untuk pengelolaan realisasi proses pembelajaran. H. Sarana untuk pengelolaan desain pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. J. Sarana untuk pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa. I. Sarana untuk proses pengadaan barang jasa. J. Sarana untuk perekrutan peserta pendidik dan tenaga pendidikan. Yang K. Sarana untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Yang I. Sarana untuk melakukan praktek perbaikan pendidikan. Yang M. Sarana untuk memenuhi standar nasional pendidikan manfaat. Penerapan ISO 9001 menurut Syukur 2010 adalah A. Membuat sistem kerja menjadi standar kerja terdokumentasi yang memudahkan pelaksanaannya pekerjaan. Yang B. Ada jaminannya bahwa perusahaan mempunyai SM dan produk yang dihasilkan sesuai keinginan pelanggan. Yang C. Sebagai standar kerja untuk melatih karyawan baru. Yang D. Menjamin bahwa proses yang dilaksanakan sesuai dengan SM yang ditentukan. Yang E. Meningkatkan semangat karyawan karena adanya kejelasan kerja. Yang F. Adanya kejelasan hubungan tanggung jawab dan wewenang antara bagian yang terlibat dalam melaksanakan pekerjaan. Yang G. Dapat mengadakan karyawan agar berwawasan mutu dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang H. Mengurangi kerja ulang untuk menghemat biaya. Yang I. Membiasakan bertindak berdasarkan data. J. Memungkinkan pemantauan pencapaian mutu lebih ketat. Manfaat penerapan ISO 9000 telah diperoleh banyak perusahaan yang beberapa manfaat sebagai berikut. A. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan melalui jaminan mutu yang terorganisir dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 9001-2000 menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. Dan yang B. Perusahaan yang telah disertifikasi ISO 9001-2000 diizinkan untuk mengelikkan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan itu telah diakui secara internasional. Hal ini berarti peningkatan image perusahaan serta daya saing dalam memasuki pasar global. Yang C.
Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2000 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan perusahaan ingin mencari pemasok bersertifikat ISO 9001-2000 akan menghubungi lembaga registrasi. Jika nama perusahaan itu telah terdaftar pada lembaga registrasi dan bertaraf internasional, maka hal ini berarti terbuka kesempatan pasar baru. Yang E, meningkatkan mutu dan produktivitas manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta pengurangan pencegahan pemborosan, meningkatkan kesadaran mutu dan perusahaan. Yang terakhir, memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajer organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. Pengertian manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan sistem manajemen, termasuk struktur organisasi, perencanaan, kegiatan, tanggung jawab prosedur, dan pengembangan sumber daya alam, implementasi prestasi, peninjauan, dan penyediaan kebijakan lingkungan. Menurut SNI 1914-2001 sampai 1997, sistem manajemen lingkungan adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, proses, dan sumber daya untuk mengembangkan penerapan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan lingkungan. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1, sistem manajemen adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, penguatan, pengendalian, penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurut ISO 14001, ISO 14001-1996, manajemen lingkungan MSF adalah that part of the full management system which includes organizational structure, planning, activities, replenishment, practice, prosedur, proses, dan research for developing, implementing, achieving, revising, and maintaining the environmental policy. Jadi disimpulkan bahwa menurut ISO 14001, MS adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan, sehingga MMS memiliki elemen kunci, yaitu penyertaan kebijakan lingkungan yang merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang lebih luas. Berdasarkan kecakupan itu, terdapat manajemen terbagi lingkungan dalam dua macam, yaitu internal, yaitu dalam lingkungan pabrik, lokasi, fasilitas produksi. Itu termasuk dalam kondisi lingkungan kerja yang dampak diterima oleh karyawan dalam lingkungannya, lingkungan kerjanya, fasilitas kesehatan, APD, asuransi pegawai, dan lain-lain. Yang B, lingkungan eksternal, yaitu lingkungan di luar lokasi pabrik atau fasilitas produksi, yaitu segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitarnya, termasuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik dan pihak yang mewakilinya, pemerintah, pelanggan, investor, atau pemilik. Aktivitas yang terkait yaitu komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, usaha-usaha, penanganan pengembuangan limbah ke saluran umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem di sekitar pabrik, dan lain-lain. Prinsip-prinsip manajemen lingkungan. Prinsip manajemen lingkungan menurut orientasi kebijakan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu berorientasi pemenuhan regulation completion. Kebijakan ini merupakan awal pemikiran lingkungan perusahaan, berangkat dari murni pemikiran akan akibat menimbulkan aktivitas perusahaan yang jangan sampai merugikan keberlangsungan bisnis perusahaan itu, dengan menaati peraturan pemerintah semaksimal mungkin untuk menghindari penalti atau denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar, dan lain-lain. Yang kedua ada berorientasi setelah pemenuhan, berangkat dari pemikiran bahwa cara tradisional menangani isu lingkungan dalam cara reaktif, adu pendekatan edge of PIP, telah terbukti tidak efisien seiring kompetisi semakin meningkat dalam pasar global yang semakin berkembang. Hukum lingkungan dan peraturan menerapkan standar baru bagi sektor bisnis seluruh bagian dunia. Terdapat pendapat bahwa kinerja lingkungan yang baik tidak hanya masalah hukum dan moral,
Namun mengurangi polusi, berarti juga meningkatkan efisiensi dan menghabiskan sedikit lebih sumber daya. Kondisi kesehatan dan keselamatan yang baik sehingga tenaga kerja dapat lebih produktif. Manfaat penerapan sistem manajemen lingkungan. Ada beberapa manfaat penerapan sistem manajemen lingkungan, yaitu ada pertama aspek keuangan yang berupa fisik seperti minimal dampak lingkungan, operasional dan perawatan gedung, dan pengguna dana untuk merusak lingkungan yang baik langsung maupun tidak langsung. Terus juga ada virtual, membangun rasa saling percaya bila perusahaan mengetahui penggunaan dana untuk bertujuan melindungi lingkungan, teratur, disiplin, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Dan B, ada aspek manufaktur, yaitu fisik, meramalkan dampak lingkungan lewat PP, DFE, produk stewardship, DST, meminimalkan dampak kesehatan dan keselamatan pekerja. Virtual meningkatkan motivasi kerja, keteraturan di kedisiplinan dan kepercayaan karyawan dan partis terhadap apa yang dilakukan perusahaan. Image bisa diarahkan pada pembentukan celah pasar segmen pasar baru. Selain itu, ada beberapa manfaat manajemen lingkungan melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, yaitu A. Mengelola dampak lingkungan dan memperbaiki kinerja lingkungan. B. Menaati hukum, perundang-undangan, peraturan perizinan lingkungan yang berlaku. Yang C. Menyediakan data dan informasi untuk kepentingan pengambilan putusan. Yang D. Mengendalikan risiko dan menghemat biaya. Yang E. Menjalani dan menghubungkan baik dengan pihak berwenang. Yang F. Memenuhi kesehatan dan tuntutan pelanggan, investor, bank atau asuransi dan masyarakat. Yang G. Memotivasi dan melindungi pekerja. Yang H. Meningkatkan citra perusahaan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.